Oke, pembahasan kita malam ini adalah terkait dengan loop. Saya harap teman-teman yang tugasnya minggu lalu dikumpul ya, karena memang belum saya koreksi. Saya cuma nge-remind teman-teman, kalau teman-teman itu saya berharap sekali tugasnya dikerjakan, ya, karena di situ nanti akan jadi ini ya, jadi bahan saya untuk em, menilai teman-teman gitu ya, menilai eh, dari tugasnya, dari keaktifannya di kelas gitu. Jadi Oke, jadi nanti kalau saya nilai, saya ketika penilaian, jadi saya nggak susah ya karena teman-teman sudah memulai tugasnya. Ya, Pak. Nah, jadi ini ada mungkin teman-teman udah pernah bahas ini ya di mata kuliah pemrograman apa ya, algoritma pemrograman. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja. Karena memang seperti itu dasar kurikulumnya, ya. Nah, contoh sederhana kalau misalnya kita cerita perulangan itu, kalau di dunia nyata, seandainya kan kita punya case di mana kita harus nulis atau melakukan sesuatu hal pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, rutinitas setiap hari, gitu ya. eh Tentu akan sangat membosankan dan merepotkan gitu ya. Kalau kita eh, mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang setiap hari, gitu ya. Itu kan sangat merepotkan. Jadi dengan mesin ya, dengan pemrograman kita bisa melakukannya secara otomatis sehingga kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang sifatnya rutinitas secara berulang-ulang. Cukup kita bikin satu kali dan bisa dieksplorasi, dieksploitasi di hari-hari berikutnya gitu ya. Nah, kalau manual tuh kayak kita contohnya nulis 1 sampai 100 itu salah satu contoh yang paling mungkin gampang kita lihat gitu ya. Habis itu kalau misalnya dalam pendekatan looping ya atau perulangan melalui sistem, ya ini kita cetak angka dengan 1 100, kita eh, bisa eksekusi dan ulangi langkah itu selama berulang-ulang gitu ya. Nah, eh, tentu ini sudah kita mention di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga ya, di mana algoritma atau dasar algoritma itu ada tiga yang paling paling umum. Pertama adalah runtutan sequence, di mana program itu dieksekusi dari atas sampai bawah ya tanpa ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya kan. Nah, kemarin di minggu lalu kita juga sudah mention bagaimana kita em, sedikit mention ya terkait dengan em, selection atau kondisional ya di mana ada yes or no ya kan. Nanti mungkin kita akan recalling lagi materinya kalau memang teman-teman belum ngeh gitu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas yang namanya looping atau perulangan. Di mana looping atau pengulangan adalah kemampuan komputer mengerjakan sebuah instruksi yang sama berulang-ulang sebanyak jumlah yang ditentukan atau selama kondisi terpenuhi tanpa mengenal lelah. Ya, jadi hal ini tentu adalah basic daripada pemrograman atau sistem itu sendiri, ya kan? Jadi kalau misalnya kita jumpa case yang sifatnya berulang-ulang, maka dia akan bisa disistematisasi. Dan contohnya misalnya apa ya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa misalnya? Yang sifatnya berulang-ulang. Apa kira-kira? Di pekerjaan sehari-hari mungkin teman-teman yang sifatnya berulang-ulang. Kita menilai apa ya? Mengecap data murid kayak dikasih cap. Ya, kenapa dikasih cap? Apa kondisinya sehingga dia harus dikasih cap? Tandanya mereka sudah menyetor tugas. Yes, gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah submit tugasnya, maka akan ada cek otomatis. Jadi proses cek otomatis itu nggak perlu kita lakukan lagi. Kayak gitu implementasinya gitu ya. Misalnya kayak kalian gitu ngurus
submit tugas gitu ya. Nah, itu kan saya tidak perlu ngecek apakah si Zahra udah kumpul belum, Elman udah kumpul belum, enggak ya, tapi sudah ada checklistnya sendiri. Jadi saya nggak perlu melakukan itu secara manual gitu ya. Atau misalnya eh apa lagi ya kira-kira ya yang sifatnya berulang-ulang gitu. Termasuk absensi bisa kita buat itu programnya, ya kan? Apakah absensi dalam bentuk Finger atau dalam bentuk computer vision, jadi ketika orang masuk kelas udah langsung kelihatan siapa yang hadir dan nggak hadir. Nah, itu kan sifatnya berulang-ulang. Karena apapun itu teman-teman yang sifatnya berulang-ulang pasti bisa digantikan oleh sistem. Jadi kalau teman-teman bekerja di tempat yang operasional, itu pasti diganti oleh sistem. Contoh misalnya ya, kayak mungkin baru-baru ini tuh, saya pernah baca artikel di mana tukang paket, ya, tukang paket yang di gudang, ya kan. Kalau dulu tuh kan disortir manual, kalau sekarang kan enggak. Gitu keluar dari kargo langsung tersortir berdasarkan ini, berdasarkan tujuannya gitu ya, berdasarkan tujuannya. Bayangin em, kalau ternyata paket-paket itu disortir secara manual. Tentu ada human error, habis itu juga harus gaji karyawan yang banyak sekali, ya kan? Makanya ada robot-robot. Kayak misalnya kemarin tuh saya pernah lihat tuh di YouTube gitu ya. Contohnya Amazon yang udah pakai kayak gitu. Jadi ketika mau kirim nanti robotnya langsung sortir. Jadi langsung dikirim gitu ya. Atau misalnya kita mau eh, kirim email yang sifatnya rutinitas gitu ya. Misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang di bagian marketing, misalnya di bagian digital marketing, mau promosi, ya kan. Nah, ketika ada produk baru atau update baru, maka kita harus kirim email gitu ya. Nah, kalau manual kan capek ya, kita bisa aja kelupaan gitu ya. Tapi dengan adanya misalnya automation gitu, nah kita bisa kirim email atau broadcastnya secara otomatis. Pokoknya kalau ketika ada update, langsung otomatis. Nah, itu kan proses yang sifatnya berulang-ulang. Nah, mentionnya adalah di era sekarang itu, kalau teman-teman bekerjanya di tempat yang sifatnya itu berulang-ulang, maka siap-siap aja gitu tergerus oleh teknologi. Nah, aplikasi perulangan di dunia nyata. Menampilkan teks berulang, ya, mencetak hello world misalnya. Habis itu menurut menghasilkan deret angka, ya, penyaringan data, ya kalau teman-teman belajar nanti di data science, eh, nanti kan ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu diciptakan gitu ya. Ada rumusnya, ingat ada rumusnya atau formulanya. Mungkin kalau misalnya melakukan perhitungan 10 sampai 100 data mungkin tidak ada jadi soal gitu ya. Tapi kalau bayangkan datanya ada 10.000, kan kita nggak mungkin menggunakan data yang menggunakan perhitungan yang manual gitu ya. Maka kita bisa buat sistem ya mini sistem gitu ya yang untuk menyaring ya kan misalnya itu kayak di data science misalnya atau di saya pernah bawa materi business intelligence misalnya kan kita bawa data ribuan data gitu ya terus harus difilter dengan kriteria tertentu nah maka itu bisa kita gunakan namanya looping atau perulangan sehingga ketika ada data lagi mereka sudah menyaring atau sistem sudah menyaring berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan. Menu interaktif menggunakan yang berulang hingga menggunakan mengetik nantilah ini kayak di script nanti ada. Berikutnya menentukan pola visual atau nested loop. Nested loop ini adalah kondisi um, nested loop. Jadi di dalam loop ada loop gitu. Nah ini filosofi atau deretan dalam teman-teman itu menerjemahkan logika dari mulai memahami masalah, ya kan? Tentu kita mengalami masalah dalam segala sisi kehidupan ya, kayak misalnya dalam pekerjaan, misalnya atau dalam tugas kuliah gitu ya, pasti ada problem gitu ya. Yang paling mungkin yang paling sering itu dalam pekerjaan ya. Kalau teman-teman sudah bekerja, apa sih masalahnya itu? Kita analisis dulu, ya kan? Kita pahami, kita analisis dan kita pahami. Berikutnya adalah kita buat pseudocode atau kode palsu atau sistemasi ya atau urutan-urutan langkah-langkah dalam bahasa semilogis.
ya kan? Urutannya satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai masalah selesai. Berikutnya adalah memetakannya dalam flowchart. Ya kan, kita buat gambar flowchartnya. Minggu lalu saya udah ini ya, saya udah mention buat flowchart pakai draw.io gitu ya. Baru habis itu kemudian kita kode programnya atau kita code. Nah, teman-teman, eh, kalau dalam simulasi kita di kelas mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Ngapain sih Pak? Gini kan tinggal di coding aja gitu. Iya, karena programnya kecil. Bayangin teman-teman kerja bareng tim gitu ya. Atau misalnya aplikasinya besar gitu ya, membutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Maka kita perlu menerjemahkan masalah yang kompleks tadi, ya kan? Mungkin kadang-kadang ini kelewat nih. Kalau udah di fase expertise, mungkin di pseudo code-nya udah lewat, ya kan? Tapi masuk ke flowchart. Supaya apa? Supaya kita yang punya problem gitu ya, kita bisa yang memahami problem itu, kita bisa terjemahkan ke dalam flowchart. Sehingga nanti flowchart-nya bisa diterjemahkan dalam bahasa pemrograman gitu. Nah, pentingnya teman-teman belajar algoritma pemrograman dan membuat flowchart gitu ya. Karena case-nya itu tadi, kalau mungkin programnya cuman bikin deret angka apa tuh kemarin eh, bilangan ganjil genap Cek tahun gitu ya. kabisat. Cek tahun kehabisan Cek gitu ya. tahun kabisat. Itu kan cuman beberapa baris gitu ya. Dan penggunanya juga kita doang gitu. Tapi kalau aplikasinya besar, ya kan misalnya teman-teman bikin aplikasi penjualan online yang terhubung dengan sistem pergudangan, sistem resi, ya kan, cek ongkir dan seterusnya gitu ya, stok itu akan kompleks sekali, ya kan akan banyak sekali. Dan kalau misalnya kita ya, kita kan katakanlah kita programmer harus bisa ngoding sih sebenarnya. Tapi kalau kita sudah di level analisis gitu ya, kita biasa buat ini aja flowchart. Nanti baru kita lempar ke tim gitu. Nanti timnya baru bagi-bagi ngerjain yang mana gitu. Jadi kalau error di bagian flowchart-nya, ya udah error lah seluruh sistemnya kan gitu. Nah, sehingga apa gitu ya? Kalau kita di level owner misalnya, seandainya kan kita punya perusahaan startup gitu ya, em, kalau programmernya ganti atau kita pecat atau mati gitu ya, itu bisa kita gantikan orangnya, ya kan? Suruh kerjain flowchart yang bagian ini gitu. Tapi kalau tidak kita buat flowchartnya gitu ya, kalau ganti orangnya kan susah. Nah kayak gitu. Itu dalam konteks membangun sistem yang besar dan kita bekerja dalam tim. Itulah fungsinya ini, basic ini teman-teman. Apalagi sekarang ada istilah vibe coding ya, vibe coding pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Vibe coding. Saya baru belajar vibe coding juga, ya kan? Pakai AI dan segala macam toolsnya gitu ya. Karena saya juga baru explore. Karena dunia coding udah lama saya tinggalin. Karena saya banyaknya main tuh di data manajemen belakangan. Analisis-analisis data doang. Tapi belakangan karena lagi tren vibe coding, saya baru belajar vibe coding. Ternyata AI itu, ya, AI itu nggak bisa dia berpikir sendiri kan. Bahkan kalau misalnya kita sembarangan ngasih logika, dia juga error gitu. Kita maki-maki juga dia bakal ngasih hasil yang nggak sesuai ekspektasi. Nah, pengalaman saya vibe coding gitu ya, em, karena kan kita burn out ya, udah burn out, udah logikanya macam-macam yang aneh jadinya gitu ya. Terakhir saya tutup, saya ulangi lagi. Baru saya buat flowchartnya, gitu ya. Saya buat flowchartnya baru, oh ini secara sistematis gitu ya. Logika saya bisa dimengerti oleh mesin. Nah, ternyata di situ masalahnya bukan lagi di bahasa di kode program eh, masalah programmer, tapi di masalah di sini. Satu, dua, tiga, logikanya gitu. Pseudocode menjembatani bahasa manusia dan bahasa mesin. Nah, ini contoh dari pseudocode ya. Mulai deklarasi variabel dan inisiasi. Ini mention yang pertemuan-pertemuan sebelumnya nih, ya kan? Berikutnya adalah anotasi proses increment dan penambahan. Ada proses di sini. Ini ada proses apa nih? If selection If ya. itu em, percabang apa ya? Perkondisian. Ya, percabangan pengkondisian sama ya.
Simbolnya itu adalah belah ketupat gitu ya. Di mana A lebih besar sama dengan B. Jika A lebih besar sama dengan B, maka cetak A. Tapi kan Ya tuh kan? lebih besar aja, Pak. Nggak ada sama dengannya. Iya, lebih besar sama dengan, oh iya, sorry. A lebih besar dengan B. Ya kan? Maka langkah tiga. Kalau A tidak lebih besar daripada B, maka masukkan kode lainnya atau kondisi lainnya. Gitu. Ini contohnya. Ini yang paling sering digunakan, ya, yang sering digunakan start atau end. Ini adalah simbol segi 6. Kayak kemarin kita ada salah ya di bagian sininya. Nah, ini direvisi. Simbol segi 6 preparation, inisiasi atau pemberian nilai awal. Misalnya A sama dengan 0. Berikutnya ada proses dan ada belah ketupat sebagai decision, pemilihan atau percabangan. Ya kan? Contoh ini ya, start, ini init ya. Init itu atau variabel ya. A sama dengan 0, B sama dengan 100. Ya kan? Proses A sama dengan A tambah 1. Maksudnya apa? Berarti dia A lebih besar sama dengan B. Dia akan ngulang terus. Ya, akan ngulang terus sampai dengan A-nya lebih besar daripada B. Gitu. Berarti kan B-nya berapa? B-nya 100 gitu ya. Ini contoh dari perulangan dan seleksi. Matriks penerimaan bahasa mesin. Logika mencetak hello world 10 kali. Nah, ini ada, kita kemarin kan udah, saya sempat mention ya, kemarin ada yang nanya tuh bahasa apa yang kita pakai. Bahasa Pascal dan bahasa C. Ya kan? Tapi kita sepakat kemarin kita akan banyak menggunakan bahasa Pascal karena lebih mendekati. For I, 1, 10 to do, begin. Artinya dia akan mencetak 10 hello word. Ya kan? Kalau bahasa C-nya, I sama dengan 1, tambah 1. Berarti dia selama sebelum melewati 10, maka dia akan terus cetak hello world. Jenis-jenis mesin yang tepat atau jenis-jenis eh, perulangan ya. Ada for do atau for don't to do, while do, repeat until, atau do while. Digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui pasti di awal code. Ya kan? Misalnya kita jalankan 100 kali. While do, perulangan berjalan selama kondisi bernilai true. Pengecekan kondisi di awal bisa jadi blok kode tidak pernah dijalankan jika kondisi awal fase. Kalau yang ini udah ditentukan, kalau ini belum, gitu. Sampai berapa kali perulangannya gitu. Repeat until perulangan berhenti jika kondisi true. Pengecekan kondisi di akhir memastikan kode dijalankan minimal 1 kali. Nanti saya ada modulnya. Udah saya bagikan belum ya modulnya? Ya? Bukunya ya, Yang referensi ini bukunya. belum, Pak. Buku apa Tapi tuh, Pak? ada PDF belum ya? Nanti saya share ya. Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Nanti saya share, lupa saya. Bagaimana mencelak pola visual 2 dimensi? Masukkan perulangan di dalam perulangan. Ini namanya tadi nested loop, ya kan? Outer loop, perulangan luar mengontrol jumlah baris sumbu Y. X, Y kan? Y ke atas, X bawah. Inner loop, perulangan dalam mengontrol jumlah cetakan, bilangan atau karakter ke kanan sumbu X, reset setiap baris. Contohnya eh, kayak gini ya. Contohnya ada 2 contoh. Pertama yang sudah ditentukan. eh,
Pertama sudah kita tentukan nih 1 to 5 do. Ini for to do ya. Di mana angkanya sudah kita masukkan perulangannya gitu. Jadi dia outputnya seperti ini. Jadi cuma ngitung 1 sampai Pak 5 aja. izin Pak, Ya. saya mau tanya Pak, kenapa biginnya ada di atas for sama biginnya ada di bawah for? Oh, ini karena begin yang ini, yang ini, dua begin ini gunanya untuk program secara keseluruhan. Kalau ini untuk nested Kenapa nggak loop-nya. di atas? Kenapa? Karena kan Kenapa ini nggak di paling karena kan ini atas Pak? kondisional. Karena kan ini kondisionalnya. Ini kan judul. Ini kan judul. Judul daripada sistemnya, aplikasinya kan, Ya ya Pak. kan? Nah, berikutnya kan ini eh preconditionnya, gitu ya. Kita buat dulu kondisinya yang kita butuhkan sebelum sistem ini dijalankan, gitu. Oh, Oke, baru dimulai. Mulai ini untuk eh program secara keseluruhan, ya kan? Kalau ini untuk em, jadi ada namanya nested. Ini kan nested loop maksudnya, ya kan? Di mana ada loop, ada loop di dalam loop. Jadi ada luar loop, ada loop luar, ada loop dalam. Nah, yang ini jadi kayak program di dalam program dia bahasa sederhananya. Makanya dua-dua perlu dieksekusi. Tentu ini beda bahasa pemrograman, beda ininya ya, begin end-nya. Ada yang hanya bisa satu saja gitu ya. Tergantung bahasa pemrograman dan compiler. Mungkin teman-teman pernah nemuin yang begin-nya cuma satu. Itu tergantung compilernya, gitu ya. ya Pak. Jadi kalau kurang jelas, jadi catatan aja. Berikutnya ini untuk start. Berikutnya, hmm, nah berikutnya adalah materi lanjutan daripada loop tadi. Ya, esensi Lanjutnya. perulangan bekerja cerdas dan bukan keras, gitu ya. Jadi efisien. Ya, ini contoh tadi ya, contoh case tadi yang dimana kita menuliskan angka di bilangan 1 dan 100 gitu ya. Sorry, bilangan nulis bilangan dari 1 sampai 100 menggunakan tulis tangan atau menggunakan sistem gitu ya. Jadi contoh case nanti ini teman-teman silahkan diuji coba sendiri ya di laptopnya masing-masing ya untuk lebih Yang mana memahami. Pak? Ya ini nanti saya share. Oh ya Pak. Jadi saya share dicoba sendiri. Kalau misalnya error dibuat semacam catatan nanti boleh ditanyakan ke saya. Nah, ini for to do ya, seperti yang contoh sebelumnya. Nanti silakan dicoba menggunakan bahasa Pascal dan bahasa C-nya, C++. Hmm, ini memory state nilai I. I lebih kecil sama dengan 10, ya kan? Ini contoh ya. I to 10, do. Ya, I sama dengan 1. Lakukan, eh sorry, I sama dengan 1 sampai 10 maka lakukan ini, ya kan? Gimana maksudnya? Ini I. I-nya kita mulai tadi dengan nilai 1. Kondisinya adalah I kurang dari sama dengan 10. Kan gitu kan? Apakah satu kurang dari apakah 1 kurang dari 10?
Atau lebih kecil dari 10? Iya. Satu lebih kecil dari 10, iya. Ya, maka dia akan cetak hello world. Berikutnya I-nya nambah lagi. I Dua. satu tambah satu tambah satu, maka 2. Sekarang nilai I sama dengan 2. Apakah 2 memenuhi kondisi ini? Lebih kecil daripada 10? Iya. Maka lakukan Memenuhi. maka memenuhi, maka lakukan itu. Terus sampai dengan apakah 10 sama dengan I sorry, apakah 10 Mm, lebih kecil atau sama dengan 10? Sama dengan. Iya, Ya, true. true. Maka kondisinya true. Nah, berikutnya I-nya ditambah lagi satu. 10 ditambah satu sama dengan 11. Apakah 11 lebih kecil atau sama dengan 10? Tidak. Tidak, False. makanya false. Ya, perulangannya Nggak, berhenti. Makanya nggak dia hanya cetak. menampilkan satu sampai dengan 10. Itu dia. Bisa ya. Jadi bisa dipahami. Jadi ada kondisi, sorry, ada kondisi yang sudah ditetapkan dan kondisi tujuan yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, ini untuk membuat perkalian, deret angka perkalian. Contoh, sebentar. Eh, Contoh kayak tadi ya, gimana for i sama dengan 1 to 10, maka lakukan i dikali 7. Write-len ini maksudnya write-len dia nulis aja, ya nulis, menampilkan. Yang dieksekusi itu yang ini, i dikali 7. Karena simbol perkalian di dalam komputer tuh, di dalam ya bahasa pemrograman, di dalam bahasa pemrograman secara umum, perkalian itu disimbolkan dengan tanda bintang. Jadi i dikali 7, ya kan? 1 dikali 7. Terus lakukan sampai dengan dia 10 gitu. Maka hasilnya akan seperti ini. Gitu. Oh, jadi tabel perkalian. Hmm, yes, gitu. Yang ininya hanya di view saja nih. Yang di dalam tanda petik dua ini dikali saja. String. Iya, string. Ini contoh operasinya atau memory state-nya atau ya memory state-nya ya. Nilai I sama dengan 1 sudah ditentukan. 1 dikali 7, nah seperti ini dia. 2 dikali 7, seterusnya. Sampai dengan dia 10 kali. Gitu. Nah, ini untuk membuat eh, bentuk segitiga. Sebentar. Bentar ya.
Itu boleh. Contoh case ya, contoh code di mana kita buat segitiga bintang, pola segitiga seperti ini. Em, di sini step-nya sudah kita buat ya, 1 to 10, maka akan lakukan ini. Untuk kondisi, Pak, nggak dengar, Pak. Termute, Pak. Bukan termute, Pak. Kayak nggak connect gitu mic-nya, Pak. Nggak ada suara. oh iya, eh, sebentar ya, biar bisa jelasin. Nah, jadi untuk pembahasan itu ada di sini. Nanti akan saya kirimkan slide ini. Iya, Pak. Eh, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja melalui chatting atau eh, ya chatting boleh lah ya. Japri kalau misalnya malu tanya di grup, ini akan saya berikan. Teman-teman nanti tugasnya adalah ini, teman-teman tes ketiga kasus ini, ya kan? Tapi angkanya dirubah-rubah. Kalau ini kan 1 ke 10. Teman-teman silakan coba mungkin 2 ke 100 gitu, atau 2 ke 99 gitu ya. Ini juga sama, dan ini nanti silakan eh, apa namanya, dicoba ya, dicoba dan filenya disimpan. Eh, nanti kirimkan masuk ke tugas. Nanti next week kita akan bahas benda ini. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Kira-kira Nanti homework-nya itu dituliskan di grup juga, Pak. maksudnya, maksudnya gimana? Tadi untuk perintahnya gimana, Pak? Jadi, ini nanti kamu simpen. Di sini bisa disimpan ini. Ya kan? Karena ada 3 case. Ada 3 kasus di sini. Nanti kamu tulis ulang. Ingat ya, ditulis ya, jangan dikopas ya. Karena ini kayaknya nggak bisa dikopas. Ditulis ulang. Silahkan rubah angkanya. Berapa Pak bebas? Ya, tujuannya adalah biar kamu tahu em, gunanya ini untuk apa gitu. Karena kalau cuma saya presentasikan gini doang, ya nguap begitu saja kan. Maka teman-teman harus melakukannya ya. Itu case Iya, satu. Pak. Berikutnya untuk case 2 sama. Ini misalnya kali 7, ya kan? Mungkin teman-teman bisa kali berapa? Kali 8, kali 10, kali 12 bebas, ya kan? Yang ini juga, yang untuk segitiga. Dan ini karena agak panjang, nanti kita akan bahasnya di minggu depan. Udah. Nah, di sini angkanya berapa nih? 1 to 5. Mungkin teman-teman boleh 3 to 33 misalnya. Ini yang di explore. Bahasa mana Pak? C atau Pascal? Ini opsional saja, yang manapun boleh. Ya. Iya, Pak. Berikutnya, project yang 1, 2, 3 ini, teman-teman sih coba tuliskan di sini ya. Kalau saya pakai online GDB, pakai yang lain bisa nggak? Pakai Free Pascal atau pakai
VS Code atau editor lain, silahkan, tidak ada masalah, nyamannya aja yang mana. Karena mungkin teman-teman pakai compiler Free Pascal misalnya, silakan. Oh Pak, saya pakai VS Code biasanya Pak, karena itu yang di laptop saya. Boleh aja, ya, nggak ada masalah. Seperti biasa, disimpan ke dalam Google Drive, di-share, lalu masukkan ke dalam link tugas. Ada kan link tugas yang pernah saya kasih kan? Tugas berapa berarti? Udah, Pak. Tugas 3. Tugas 3. Ya, ini masuk ke dalam tugas 3. Oke, saya kira eh, itu saja untuk malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan melalui chat aja, karena saya agak pusing nih.